Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, merdeka. Hari ini adalah hari ke-12 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia, yaitu Yohanes Leimena. Hari ini kita akan belajar tentang nilai hati nurani yang diteladani oleh seorang politisi dan dokter di masa lalu dan tokoh Paulus di dalam Alkitab. Soekarno memang mengagumi sosok Yohanes Leimena, seorang dokter kelahiran Ambon yang terlibat aktif dalam Sumpah Pemuda 1928. Kekaguman Soekarno itu pun diterangkan secara gamblang dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Tutur Bung Karno bahwa Leimena adalah negarawan sejati dan politisi berhati nurani. Beliau memutuskan untuk mengabdi sebagai dokter sesuai dengan bidang keilmuannya. Akrab dipanggil Om Jo. Bersama beberapa tokoh lainnya menggagas Bandung Plan pada tahun 1951. Dalam Bandung Plan dicetuskan ide yang mengintegrasikan institusi kesehatan di bawah satu pimpinan supaya lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan. Gagasan itu pun ditindaklanjuti dengan membuat tema Work dalam pelayanan kesehatan tahun 1956 dan kemudian terus dikembangkan, dan dalam perjalanannya integrasi institusi kesehatan yang hingga ke level kecamatan itu dikenal dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Pemikiran Om Jo tentang kesehatan tertuang juga dalam kesehatan rakyat di Indonesia. Dengan hati nurani, Om Jo sangat mendedikasikan hidupnya kepada bangsa Indonesia sehingga dapat berdampak bagi orang lain. Mari kita renungkan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kunci dari kesuksesan Paulus dalam pelayanan adalah karena Paulus senantiasa memiliki hati nurani yang murni. Kata senantiasa di ayat 16 artinya selalu, rutin, terus-menerus, tidak putus. Sedangkan murni artinya tulen, tidak ada campuran atau belum mendapat pengaruh dari luar. Paulus hidup dengan hati nurani yang murni, artinya hidup terus-menerus dengan hati yang telah mendapat cahaya Tuhan dan belum mendapat pengaruh dari luar. Dan Paulus melakukannya di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah artinya di dalam kehidupan Paulus, hatinya senantiasa menyimpan dan penuh dengan firman Tuhan dan yang kemudian dilakukannya dalam kehidupannya. Di hadapan manusia artinya tindakan dan perbuatan Paulus tidak ada kepalsuan sesuai dengan hati dan pikirannya. Orang bisa melihat perbuatan Paulus sesuai dengan apa yang diajarkannya. Paulus adalah kitab yang terbuka. Satu-satunya cara untuk memelihara hati nurani kita agar tetap peka ialah kebiasaan untuk membuka hati kepada Allah. Bila Allah mulai mendebat, berhentilah seketika. Jangan bertanya, Tuhan mengapa saya tidak dapat melakukan ini? Kita berada di jalur yang salah berarti. Tidak ada kemungkinan untuk perdebatan jika hati nurani kita berbicara. Apapun itu, buanglah dan jagalah agar hati nurani kita tetap jernih. 1 minggu lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Bagaimana kita sudah bebas dari keterpurukan di masa lalu karena penjajahan. Namun bagaimana kita dapat mengembalikan rasa syukur karena kita hidup di masa anugerah kemerdekaan. Apa respon kita menjadi anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah memberikan nilai-nilai yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Seperti tokoh Alkitab Paulus, seperti Yohanes Leimena di masa-masa yang lalu. Sehingga hidup kita boleh berdampak. Mari belajar dari Paulus bahwa hati nurani yang murni adalah kunci untuk kehidupan rohani dan pelayanan yang berhasil. Hati nurani yang murni mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bila kita memiliki hati nurani yang murni, maka itu akan mempengaruhi pikiran sehingga kita akan memiliki pikiran yang positif dan hidup kita akan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari saat ini kita memohon kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Engkau Allah yang sungguh baik, yang selalu memberikan kepada kami hal-hal yang baik. Dan pagi hari ini kami menerima satu pembelajaran di mana hati nurani yang Tuhan inginkan untuk dimiliki oleh setiap kita.
Sebagai bangsa yang merdeka, bagaimana kita memiliki hati nurani yang boleh berdampak bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus khususnya. Dan bagaimana kita memiliki hati nurani di dalam kehidupan rohani kita, sehingga pelayanan kita, kehidupan rohani kita boleh berhasil. Tuhan, kami mau mendengar Tuhan, akan suara Tuhan. Kami tidak mau juga melawan apa yang menjadi rencana Tuhan. Pakai kami dengan hati nurani yang daripada Tuhan, supaya kami boleh mengerti rencana Tuhan dan kami tidak protes, kami tidak mendebatkan, tapi kami mau menerima dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Yesus, biarlah memimpin kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan ini. Biarlah kami belajar untuk terus memiliki pikiran-pikiran yang positif, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat. Ya Tuhan akan memimpin kami sepanjang hari ini untuk memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami, ya Tuhan akan memberikan kami terus kebijaksanaan untuk memikirkan kesehatan kami, mengusahakan kesehatan yang terbaik, sehingga kami juga boleh tetap bisa melayani, tetap bisa mendoakan orang-orang yang perlu didoakan. Ya Tuhan memberikan kami kesehatan dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati.